Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam Nusantara, salam kebebasan, salam anti diskriminasi, dan salam sehat untuk kita semua. Selamat datang di Forum Kebebasan Suara Kebebasan. Ini adalah satu dari sekian kegiatan kami, Portal Libertarian di Indonesia, yang bekerja sama dengan teman-teman muda yang berusaha untuk memperkenalkan apa itu gagasan kebebasan individu, pentingnya pasar bebas, dan juga penegakan hukum dan HAM. Itu pula kenapa kita mengangkat topik ini, dan sebelumnya kami sudah mengangkat topik ini dalam bentuk tulisan di suarakebebasan.id. Selain publikasi di website suarakebebasan.id, kami juga ada konten di sosial media kami, baik di Facebook, Twitter, IG, maupun Line. Teman-teman bisa follow kami di situ untuk mengetahui kerja-kerja Suara Kebebasan. Dan kalau tertarik untuk mempromosikan gagasan kebebasan bersama-sama, termasuk apa yang akan kita bahas hari ini, silahkan email ke redaksi suarakebebasan@gmail.com. Banyak sekali topik-topik yang teman-teman juga mungkin tertarik untuk mengetahui tentang gagasan libertarian. Karena tak kenal maka tak sayang. Diskusi kali ini akan bisa diikuti juga nantinya dalam rekaman di kanal YouTube Suara Kebebasan, dan ada threads di Twitternya. Sebelumnya, saya Adinda Tendrayanti Mukhtar, Chief Editor Suara Kebebasan, bersama teman-teman di sini, Galang Taufani, Managing Editor, lalu ada pertama-tama kami sharing di malam. Nah, apalagi ini ada Kak Vince dari Indonesia Timur ya, yang waktunya jelas 2 jam berbeda. Lalu juga ada Mas Aska. Mas Aska dimanapun berada, kita ucapkan terima kasih untuk kesediaannya. Dan kita akan berbicarakan soal topik internasionalisasi yang multinasional, bukan hanya dari aspek sejarah, tapi politik, hukum, maupun juga kebebasan kita, warga sipil. Dan Galang Taufani, Managing Editor Suara Kebebasan, akan memandu diskusi ini. Tidak berpanjang-panjang, saya akan serahkan kepada Galang Taufani untuk memandu diskusi ini. Selamat berdiskusi dan salam kebebasan. Oke, thank you Mbak Dinda. Selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Forum Kebebasan yang diselenggarakan oleh Suara Kebebasan. Suara Kebebasan seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Dinda tadi adalah salah satu portal yang bergerak di bidang advokasi kebebasan. Kita concern terhadap isu-isu kebebasan dan berbagai hal yang berkaitan dengan kebebasan seperti hak asasi, rule of law, dan pasar bebas begitu, dan banyak lainnya. Teman-teman semuanya, sekali lagi saya ucapkan selamat datang di Forecast, di Forum Kebebasan yang sudah ke-52 pada malam hari ini. Bersama kita sudah hadir beliau adalah Kak Vince Yarangga. Terima kasih Kak sudah menyempatkan waktunya malam hari ini datang di portal Zoom nih bersama kita semua. Kemudian juga ada Mas Aska atau Mas Muhammad Aska dari Elsam. Terima kasih, thank you banyak Mas sudah mau bergabung bersama kita semua untuk sharing diskusi kita malam hari ini gitu. Dan teman-teman semua, hari ini kita sebetulnya akan membahas satu tema yang sangat-sangat begitu penting ya, saya kira. Bagaimanapun isu ini tidak barangkali selalu menjadi perbincangan dalam beberapa waktu terakhir, dan saya kira isu ini akan penting untuk didiskusikan bagi kita semua, khususnya bagi teman-teman muda dan ya, terkait dengan persoalan negara dan bangsa kita begitu. Tema hari ini kita akan mengetengahkan, yaitu membaca arah RUU pembentukan daerah otonomi baru Papua. Seperti yang sudah kita ketahui teman-teman semuanya, bahwa topik wacana pemekaran ini kan sebetulnya muncul, dan kemarin Presiden sudah mengirimkan surprise nih ke DPR. Artinya ini sudah mulai ada tindak lanjut, nanti mulai masuk pembahasan di DPR gitu. Namun ternyata persoalan ini juga memantik sebagian penolakan ya terkait dengan isu-isu ini. Gelombang demo terjadi hampir di beberapa wilayah, bahkan di tempat saya berada hari ini, saya di Solo pada hari ini,
kebetulan juga ada beberapa teman-teman juga yang menggelar gitu ya demonstrasi terkait dengan apa namanya rancangan undang-undang ini begitu. Walaupun demikian juga memang selain itu, selain penolakan, tapi juga ada sebagian juga mendorong gitu bagaimana komitmen apa ya untuk disahkannya rancangan undang-undang ini atas dasar seperti berkaitan dengan apa namanya argumentasi apa akselerasi pembangunan, kemudian jangkauan pelayanan birokrasi dan banyak lainnya begitu. Tapi juga di sisi lain ada penolakan karena nanti bisa saja berkaitan dengan apa melanggengkan kolonialisasi yang sudah terjadi di beberapa waktu yang lalu misalnya. Apakah betul demikian begitu? Ini menarik sih untuk kita perbincangkan dan tentu malam hari ini kita akan banyak membahas itu begitu. Kenapa sih sebetulnya bagaimana sih kita tuh seharusnya mengatur kemudian membentuk regulasi terkait dengan otonomi khususnya berkaitan dengan Papua. Terus kemudian bagaimana sih sebetulnya seharusnya kita memahami akomodasi dan peran serta masyarakat Papua terhadap pembentukan regulasi-regulasi seperti ini harusnya. Kemudian juga bagaimana sih sebetulnya hak terkait dengan self determination dalam perspektif kebebasan dalam melihat hal ini. Dan tentunya persoalan-persoalan ini akan sangat menarik sekali dikupas dan pastinya lebih dalam sekali karena sudah ada Kak Vince gitu yang secara langsung sebetulnya pasti tidak jauh karena sangat dekat sekali melihat persoalan ini. Kemudian juga ada Mas Aska juga ya dari Elsam yang juga bergerak di bidang advokasi gitu berkaitan dengan persoalan-persoalan hak asasi dan sebagainya. Rasanya saya tidak perlu berpanjang lebar, mungkin untuk pertama mungkin Kak Vince dulu begitu ya Kak. Silahkan Kak Vince untuk apa ya menyampaikan pemikiran atau pandangan-pandangannya atau argumentasi begitu terkait dengan isu ini Kak, mungkin biar kita bisa lebih paham gitu, lebih jauh terkait dengan khususnya berkaitan dengan rencana undang-undang ini nih Kak. Terus kemudian bagaimana seharusnya kita bisa melihat persoalan ini secara tepat begitu Kak. Terima kasih. Pertama untuk teman-teman di Forum Suara Kebebasan, selamat malam untuk semua, selamat kenal juga untuk teman-teman di sana. Dan juga saya berterima kasih karena diminta sebagai teman diskusi malam hari ini. Sepanjang apa yang saya tahu berkaitan dengan kerja-kerja kami, terutama dalam jaringan HAM Perempuan Papua. Dan yang berikut ya nama saya seperti yang sudah saya kirim itu, atau teman-teman sebut saja Kakak Vin, biasanya teman-teman di sini sebut Kakak Vin. Saya dipercayakan oleh teman-teman untuk koordinator umum dari jaringan HAM Perempuan Papua. Kemudian jaringan ini sendiri sebenarnya dibentuk pada waktu itu 2010 karena atas kebutuhan korban. Waktu itu para perempuan korban kekerasan dan pelanggaran HAM yang didokumentasikan tahun 63 sampai 2009. Jadi ada semacam penelitian pendokumentasian yang kerjasama dengan Komnas Perempuan, ICTG pada waktu itu, dan teman-teman LSM di Papua, tapi juga ada lembaga keagamaan, akademisi, dan juga anggota parlemen. Waktu itu karena dia mencakup Papua, tanah Papua, makanya waktu itu kami undang juga dari Papua Barat, walaupun waktu itu sudah jadi provinsi baru. Tapi kita mengundangnya masih atas nama Provinsi Papua. Bagaimana ya sebutnya? Iya.
Kemudian apa itu berkaitan dengan situasi yang diminta pada diskusi malam hari ini? Sebenarnya saya ingin berikan gambaran tentang proses-proses yang kami ketahui, dan terutama kalau bukan hanya di jaringan Tiki, tapi juga teman-teman NGO di Papua yang kemudian saya mencatat beberapa situasi yang mungkin malam hari ini saya sebut sebagai cerita seri 1, seri 2, dan seri 3. Itu sebagai dasar dulu atau latar belakang dulu, baru mungkin menjawab sedikit tentang yang malam hari ini kita mau diskusikan. Jadi teman-teman, itu kita bicara daerah otonomi baru, itu tidak terlepas dari otonomi khusus yang di dalamnya juga bicara tentang dialog. Mungkin teman-teman ingat bahwa di tahun 1998 itu puncaknya kemarahan orang Papua tentang proses pembangunan di tanah Papua. Itu berkaitan dengan, ada kaitannya juga sebenarnya dengan penelitian yang dilakukan oleh LIPI pada waktu itu. Dan proses-proses itu berjalan dengan kearifan dan dengan kemampuan orang Papua, itu mendorong supaya ada suatu dialog. Kemudian dialog itu diterima oleh pemerintah daerah dan pemerintah daerah yang memfasilitasi. Jadi sebenarnya proses-proses yang kemudian terjadi saat ini yang kita lihat, itu sebenarnya dulu itu berjalan baik dan itu diterima sekali oleh pemerintah daerah, tentu pemerintah pusat, karena pemerintah daerah kan perpanjangan dari pemerintah pusat. Dan di tahun 98 itu prosesnya, dokumen yang ada sama saya itu sangat representatif, karena dialog yang dilakukan itu melibatkan pemerintah daerah, unsur-unsur muspida, tokoh masyarakat, tokoh agama, adat, pemuda, mahasiswa. Dan itu dia tidak berlangsung di Papua saja, tetapi di luar Papua. Bahkan di luar yang disebut Papua diaspora, itu mereka juga memberikan pernyataan tertulis. Jadi sebenarnya proses yang sekarang terjadi ini itu dia tidak flashback ya, tidak lihat kembali lagi bahwa sebenarnya proses-proses untuk melibatkan masyarakat dalam keputusan publik itu sebenarnya sudah dilakukan pada tahun-tahun yang lampau begitu, dan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang bisa diterima oleh semua orang, terutama orang Papua. Itu pertama. Dan pada waktu dialog yang pertama itu kalau bisa teman-teman tahu, itu kan dia melahirkan otonomi khusus sebenarnya, yang pada waktu itu tim 100 dan sebagainya mencari solusi, dan itu disebut win-win solution. Itu sebenarnya prosesnya dari situ. Dan dia melahirkan otonomi khusus. Karena waktu pada tahun 98 itu yang terjadi itu sebenarnya isunya sama, ketidakpuasan, ketidakadilan, dan sebagainya. Kemudian di hasil undang-undang otonomi khusus. Di dalam kesimpulan dari dialog pertama yang melahirkan OTSUS itu kan ditemukan ada kelompok-kelompok yang tadi kita sebut
kalau sekarang itu kita sebut kelompok pro, kelompok yang anti dan sebagainya. Pada tahun 98 itu juga ditemukan kelompok yang sama, tetapi mereka bisa duduk sama-sama. Jadi ada kelompok disebut kelompok radikal, kelompok radikal itu ya yang tidak menerima pembangunan di Papua, kemudian kelompok moderat itu yang menerima kebijakan pembangunan Papua, tetapi dengan perubahan dan melibatkan orang Papua. Kemudian kelompok opportunities, ini kelompok-kelompok yang agak sedikit bermain begitu dengan kebijakan politik di Papua. Kemudian yang kita sebut kelompok ikut rame, itu kelompok yang kita bilang ikut arah angin, macam begitu. Ya, jadi dari situ kita bisa lihat bahwa pengelompokan itu sudah ada, dan di 98 itu diupayakan untuk selalu ada ruang untuk 4 kelompok tadi atau 3 kelompok tadi yang saya sebut. Ya, kemudian proses itu berjalan ke sini, ternyata ada pelanggaran-pelanggaran disebut pelanggaran hukum ya terhadap Undang-Undang Otsus itu sendiri. Nah, ini yang saya mau sebut. Nah, cerita seri kedua ini itu saya ada catat di sini, catatan saya bilang itu pelanggaran hukum terhadap Undang-Undang Otsus 21. Kenapa? Karena mungkin ingat teman-teman bahwa itu Provinsi Papua Barat itu kan waktu itu jadi dulu, dibentuk dulu baru undang-undangnya keluar. Nah, ini bagaimana hukum di Indonesia? Dan itu perdebatan cukup panjang lebar, tetapi akhirnya provinsi itu ada. Kemudian ada anggota DPR pada waktu itu di tahun 2019 kalau tidak salah, itu harusnya karena ada kausal yang merubah secara politik anggota legislatif di Provinsi Papua. Jadi kalau sekarang itu disebut Dewan Perwakilan Rakyat Papua. Itu karena kausal yang tadi dalam Undang-Undang Otonomi Khusus. Dan di situ harus waktu itu perhitungan kursinya itu ada 11 orang. Tetapi itu tidak dilakukan secara prosedural. Sehingga masyarakat biasa tidak tahu apa itu perwakilan ada 11 kursi di DPR secara politik partai itu mereka tidak tahu karena tidak disampaikan secara terbuka untuk masyarakat. Kemudian untuk kepala daerah dan sebagainya itu ada pertimbangan-pertimbangan khusus, tapi tidak digunakan dalam mekanisme dan prosedur untuk proses rekrutmen kepala daerah dan sebagainya. Akhirnya kemudian itu di dalam pembentukan Provinsi Papua Barat itu di tahun 2019 sebenarnya sudah dibicarakan tentang beberapa provinsi, itu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Tengah. Dan ini ada undang-undangnya, tapi kemudian itu tidak digemakan lagi kepada masyarakat. Jadi muncul terus tenggelam lagi. Nah itu. Jadi ada sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pusat terhadap implementasi dari Undang-Undang Otonomi Khusus itu. Yang pertama ya, Undang-Undang Otonomi Khusus yang nomor 21 tahun 2001, yang sekarang kan nomor 22 tahun 2021. Ya. Jadi kesimpulan dari cerita seri 2 ini bahwa ada pelanggaran hukum terhadap Undang-Undang Otonomi Khusus 21 nomor 21 tahun 2011. Kemudian ini yang saat ini saya kasih judul ceritanya
seri 3. Ya, seri 3 ini saya setelah membaca diskusi teman-teman dan maksudnya saya membaca surat pengantar dari teman-teman itu, saya bilang, wah ini seri ceritanya bagaimana ya. Jadi saya tulis itu masalah lama dengan kemungkinan baru. Jadi kalau kita lihat itu sebenarnya dari 1998 itu kita bisa lihat bahwa macam tadi ada 3 kelompok yang saya sebut yang mempertahankan pandangan mereka masing-masing. Kemudian di cerita kedua dengan pelanggaran hukum itu juga tergambar bahwa 3 kelompok itu bertahan dengan pandangan mereka masing-masing terhadap ini dari pandangan hukum dan politiknya terhadap Undang-Undang 21 itu. Kemudian yang sekarang itu, yang seri ketiga, ini sebenarnya kalau saya sebut itu macam luka yang ditempel-tempel dengan kalau orang Papua di sini ada luka dong tempel dengan daun-daun toh, jadi berlapis-lapis begitu, tapi lukanya tersembuh. Itu kira-kira. Tapi kalau lihat dari tujuan, ya secara normatif itu ya sudah yang kita pahami bahwa tujuan dari daerah otonomi baru ini kan untuk kemajuan pembangunan, untuk akselerasi pembangunan, untuk kesejahteraan dan sebagainya. Ya. Tapi kalau kita lihat cerita yang dari 1-2 itu sebenarnya terutama yang cerita kedua yang berkaitan dengan implementasi Otsus. Saya pikir mungkin teman-teman, saya tidak pakai data di sini karena terlalu banyak nanti, tapi secara umum itu ada evaluasi yang masih pro kontra. Setuju atau tidak dengan hasil evaluasi itu yang dilakukan oleh akademisi, pemerintah, dan masyarakat sipil, dalam hal ini gereja, lembaga-lembaga agama, dan masyarakat sipil yang seperti kami lah macam begitu. Nah, ini tidak ada pihak yang mengakui begitu dari evaluasi masing-masing mempertahankan pandangannya terhadap hasil evaluasi itu. Jadi kan ada 4 sektor utama yang mendasar, itu kesehatan, pendidikan, usaha ekonomi, sama infrastruktur. Nah, dari evaluasi itu saya lebih menggunakan evaluasi yang dibuat oleh akademisi bahwa perlu perbaikan. Saya pikir itu kata kunci yang untuk kita memahami situasi itu Otsus. Kemudian yang saat ini kita alami adalah bahwa tujuan apapun dari daerah otonomi baru atau dari Otsus, karena daerah otonomi baru itu kan dia tidak terlepas dari undang-undang sendiri ya, undang-undang Otsus yang nomor 2 tahun 2021 ya. Nanti dikoreksi ya, saya Undang-Undang Otsus nomor 21 tahun 2021. Mulai dengan bahwa di tahun 2021 sekitar bulan Juni atau Juli itu tim DPR RI yang diketuai oleh Bapak Komarudin Watubun itu dari fraksi PDI Perjuangan, itu mereka membuat semacam asesmen di Papua, dan dari asesmen itu ada hal yang menarik, yaitu bahwa ternyata
Jadi mereka pakai ada istilah pro-otsus, nah itu kalau tadi saya pakai istilah moderat ya. Nah, terus ada kelompok yang satu itu mereka pakai kata kubu penentang otsus, dan yang ketiga itu mereka pakai kelompok di antara dua kutub itu yang menerima tetapi harus ada evaluasi total. Nah, ini yang menjadi kalau saya lihat, kalau teman-teman lihat apa itu tema-tema dalam kampanye, demo-demo yang dilakukan oleh anak-anak muda Papua, perempuan maupun laki, saya pikir itu tidak terlepas dari pandangan mereka terhadap hasil-hasil evaluasi yang tidak ditanggapi secara total begitu oleh pemerintah pusat. Sehingga misalnya contoh saja macam tadi hal yang mendasar yang pelanggaran HAM itu tidak ada penyelesaian sampai hari ini, dan itu dia semacam bertumpuk-tumpuk, berlapis-lapis, dan pandangan orang Papua dia membentuk satu siklus di mana kekerasan itu dia bisa berlangsung dan itu dianggap biasa-biasa, atau mungkin dia dilihat sebagai hal yang tidak ada kaitannya dengan cerita saya tadi, tuntutan masyarakat dan sebagainya. Nah, kemudian kalau demo-demo yang dilakukan, yang menerima, yang pro atau yang kontra dan sebagainya, saya pikir itu kalau kita baca dari tadi cerita pertama, kedua, dan ketiga, itu tanggung jawab negara. Tanggung jawab negara untuk mendudukkan berbagai pihak, kan sudah diketahui oleh teman-teman yang melakukan asesmen itu. Harus dengan jiwa besar mendudukkan semua pihak. Tapi yang terjadi kan biasa itu mereka lihat, dan yang terakhir yang sudah terekspos di media itu adalah bahwa DPR RI datang ketemu dengan misalnya ketemu dengan Pangdam, ketemu dengan Kapolda, ketemu dengan MRP, ya MRP mungkin ada masih sedikit harapan mereka bisa bicara tentang aspirasi masyarakat lah begitu. Artinya yang menolak dan yang menerima. Nah, kemudian ketemu dengan Barisan Merah Putih, jadi ketemu dengan mungkin orang-orang atau tokoh-tokoh atau lembaga-lembaga yang hasilnya kemudian itu tidak kontra dengan kebijakan pusat. Itu kira-kira macam begitu. Sehingga itu menimbulkan lagi bahwa orang-orang yang merasa, orang Papua yang merasa masalah orang Papua itu tidak pernah terselesaikan, itu merasa bahwa ini masalahnya tidak pernah diselesaikan gitu, dan itu kan bertumpuk-tumpuk, berlapis-lapis dia, ya. Sehingga kalau misalnya kita mau melihat daerah otonomi baru ini sebagai satu solusi, saya pikir itu mungkin tidak semudah apa yang kita pikirkan, karena ada banyak hal. Tadi saya pakai contoh, ada 3 cerita, ada banyak hal yang belum dituntaskan. Kita bisa lihat bagaimana proses otonomi khusus yang kedua.
itu MRP mengapa menggugat? Karena MRP merasa atau melihat bahwa ada pelanggaran hukum di sana. Karena di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus 21 itu kan atas aspirasi masyarakat untuk mengusulkan perbaikan atau perpanjangan atau apapun itu, termasuk mengusulkan daerah-daerah baru, daerah-daerah otonomi baru. Nah, itu. Jadi saya pikir ini kalau tidak ada upaya-upaya yang katakanlah upaya-upaya yang tegas dan tidak berdasar, saya pikir nanti situasinya sama saja. Apa namanya? Tadi saya pakai kata apa itu? Situasi lama dengan cara yang baru atau apalah. Luka lama dengan pengobatan baru kah, macam begitu. Tapi itu kira-kira apa dinamika yang terjadi, yang melatar belakangi, sehingga saya pikir kalau daerah otonomi baru ini ada ruang untuk dibicarakan secara apa, secara mendudukan orang Papua itu, saya pikir itu cara yang baik, karena menurut saya itu kalau apa situasi yang tadi saya cerita itu tidak bisa didudukan secara proporsional, maka itu akan terjadi kelompok-kelompok dalam masyarakat di Papua, terutama orang Papua, itu akan terus bergejolak dan ya pasti menimbulkan apa dari pihak keamanan, militer dan kepolisian itu labeling-labeling yang sebenarnya kita perlu pada saat ini. Tapi karena itu yang bisa apa itu negara buat untuk katakanlah orang-orang Papua yang melawan begitu. Jadi itu harus diselesaikan yang apa cerita apa itu tiga cerita yang tadi itu. Kemudian apa DOP itu daerah otonomi baru itu pihak Jakarta itu tidak perlu bilang bahwa dengan adanya daerah otonomi baru itu akan mempermudah segala macam, mempermudah akses-akses termasuk akses informasi. Itu tidak segampang itu atau tidak semudah itu, karena orang Papua ini hidup dalam satu sejarah panjang di mana sejarah masa lalu dan di masa tengahnya itu belum tuntas. Jadi itu selalu jadi apa? Selalu ada di kepalanya begitu untuk berbicara tentang sesuatu yang baru. Ya. Kemudian apa? Yang paling mendasar lagi itu, ini pemerintah Jokowi ini waktu awal itu mengapa orang Papua pilih dia hampir 100%? Karena orang Papua punya apa mimpi itu Jokowi akan menyelesaikan masalah HAM dan mengurangi kekerasan mengurangi kekerasan yang dilakukan oleh pihak militer dan polisi di tanah Papua yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam, ya. Tapi itu tidak terjadi dan kita bisa menyaksikan banyak hal yang terjadi dengan semacam dibiarkannya itu situasi ini dia berlangsung. Kemudian untuk Otsus sendiri saya pikir ya mau tidak mau secara politik itu akan dijalankan oleh pemerintah pusat. Tapi apakah pertanyaan untuk kita juga diskusi malam ini, apakah dengan pengalaman-pengalaman orang Papua ini yang sudah ditunjukkan dalam berbagai demo, berbagai pernyataan,
berbagai sikap dan sebagainya oleh berbagai pihak, berbagai orang, berbagai komunitas, apakah ada ruang yang bisa mendudukan pandangan-pandangan ini untuk menolong, memperbaiki situasi di Papua, terutama situasi kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh terutama pihak militer dan pihak kepolisian dalam hal ini, tapi juga oleh pihak-pihak yang katakanlah disebut sebagai pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang dari orang Papua sendiri. Apa istilahnya? Terlalu banyak istilah sampai kita bingung. Nah, tapi dan itu harus diberikan ruang untuk mendudukan berbagai pihak itu untuk berbicara. Sebab kalau tidak, itu kebijakan ini baru-baru minggu lalu kami diskusi dengan saya ikut diskusi dengan teman-teman di DPR dan di individu-individu yang selalu diundang, bahwa ini akan menambah sikap antipati dari orang Papua terhadap kebijakan pemerintah yang baru dalam Otsus Jilid 2 ini. Dan itu saya pikir kalau seperti begitu, itu akan sedikit mengganggu implementasi otonomi khusus Jilid 2 di Papua. Dalam bentuk apapun, dalam bentuk otonomi baru, daerah otonomi baru, atau dalam kebijakan apapun, itu pasti akan bermasalah. Saya pikir itu sedikit, saya punya catatan. Saya minta maaf, saya tidak bikin dalam slide karena saya juga tadi ada kesibukan sedikit. Jadi saya pikir itu yang saya bisa share. Minta maaf kalau tidak terstruktur baik, tapi saya coba memberikan satu kondisi di mana jangan kita bicara daerah otonomi baru itu terlepas dari ada latar belakang masalahnya yang mungkin tadi saya singkat sedikit itu. Saya pikir itu sedikit, Mas. Terima kasih banyak. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Kak Vin. Ini sebuah penjelasan yang saya kira sangat detail dan sangat komprehensif ya. Saya kira memang dari Kak Vin menjelaskan bahwasannya dari seri, kemudian dari poin-pointers yang sangat penting ya sebetulnya supaya kita bisa dapat gambaran soal itu Kak Ben. Karena kita juga ingin sebetulnya pengen lebih komprehensif gitu. Dan tadi saya kira memberikan kita penjelasan ya, satu pelajaran lebih banyak lagi terkait dengan hal-hal tadi, dari persoalan bagaimana sebetulnya dialog-dialog yang dulu pernah berlangsung, kemudian berkaitan dengan pelanggaran Otsus ya, terus kemudian terkait dengan evaluasi yang sudah berjalan, apa yang dilakukan selama ini, kemudian sampai yang seri 3 tadi berkaitan dengan ibaratnya ya luka, atau mungkin saya gambarkan sebagai sejarah masa lalu yang harusnya ini menjadi perhatian saya ingin gambarkan negara begitu, atau pusat gitu, dalam melihat persoalan atau dalam terkait misalnya pembuatan baik itu kebijakan ya, atau mungkin dalam kasus ini yang terbaru adalah berkaitan dengan daerah otonomi baru itu gitu. Dan ini saya kira penting ya kita highlight gitu. Kita highlight bagaimana sebetulnya, dan sebetulnya kan sering juga kita dengar bahwa berkaitan dengan aspirasi itu atau barangkali komunikasi atau duduk bersama, komunikasi, saya kira ini menjadi juga hal yang penting begitu dalam pembentukan atau baik itu regulasi atau kebijakan-kebijakan terkait otonomi gitu di Papua, saya kira. Itu terima kasih Kak Win. Ini yang selanjutnya kita coba mungkin dari perspektif Mas Aska gitu. Ini saya kira Mas Aska
di Elsam pasti juga punya banyak studi dan kajian begitu, Mas, terkait dengan hal-hal ini. Kemudian juga mungkin juga bisa berkaitan dengan advokasi-advokasi yang mungkin barangkali bisa di-share ke teman-teman semua ini berkaitan dengan kerja-kerja kelembagaan Elsam, Mas. Karena ini saya kira penting juga untuk didiseminasi kepada teman-teman semuanya. Saya kira nanti teman-teman semuanya juga pasti juga bisa melanjutkan ke tingkat-tingkat selanjutnya untuk diseminasi itu di lingkungan mereka masing-masing begitu. Saya kira tidak perlu berpanjang lebar, Mas Aska, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Galang atau Mas Taufani, saya panggilnya. Galang aja, Mas. Ya. Mas Galang, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua. Di Papua sudah hampir dini hari ini, Kak Kavin. Jadi terima kasih atas paparannya yang saya kira saya hari ini saya tidak yakin saya akan memberikan satu hal yang baru, tapi mungkin beberapa detail sedikit begitu ya yang bisa memperkaya apa yang sudah disampaikan oleh Kakak Vin tadi, yang tentu jauh lebih senior dan punya banyak hal yang diketahui daripada saya. Sebelumnya saya mau memperkenalkan, mungkin karena tadi diminta memperkenalkan tidak hanya saya tetapi institusi di mana saya bekerja. Jadi saya bekerja di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Ini LSM yang didirikan di akhir-akhir Orde Baru ya, tahun 93 lebih tepatnya. Banyak orang bilang bahwa Elsam ini memang didirikan untuk tujuan semacam memberikan bahan-bahan untuk bahan bakar advokasi kawan-kawan, karena waktu itu LSM juga tidak sebanyak hari ini ya. Ada LBH yang paling aktif ya, LBHI waktu itu, Walhi. Ada ruang di mana advokasi kebijakan itu kemudian masih kosong begitu. Jadi mereka senior-senior itu mendirikan lembaga ini untuk tujuan tersebut. Tapi hari ini tentu di tengah banyaknya kawan-kawan yang bekerja di lembaga masyarakat sipil, Elsam mempunyai beberapa fokus ya. Papua itu saya kira hanya satu dari sekian fokus kawan-kawan di Elsam. Ada kawan-kawan sekarang mengerjakan isu perlindungan data pribadi, misalnya dan advokasi digital di Indonesia. Terus tentang isu klasik Elsam, tentu saja isu asasi manusia dengan beberapa kebaruan yang coba disambut lewat bisnis dan hak asasi manusia. Itu juga sebagiannya kawan-kawan bekerja di Papua dalam konteks isu yang lebih spesifik, yakni perkebunan sawit. Saya sendiri di Elsam sejak tahun 2018 memang fokus diminta untuk bekerja di isu Papua, meskipun tapi tidak selalu terkait dengan penelitian. Dalam beberapa kali saya ikut proyek-proyek penelitian, mensupervisi kerja-kerja penelitian, bekerja bersama kawan-kawan muda di Papua, juga membuat semacam pelatihan begitu. Hari ini misalnya saya bekerja dengan beberapa komunitas ya, anak-anak muda di Papua. Saya rutin biasanya perjalanan ke Papua 1 tahun beberapa kali untuk menyelenggarakan semacam menggali pengalaman-pengalaman mereka sebagai orang Papua, dan kemudian untuk mempertemukan banyak kawan Papua dari berbagai latar belakang ini, sehingga mereka bisa saling belajar begitu apa kira-kira problem sehari-hari yang dihadapi mereka sebagai generasi muda di Papua. Saya kira itu ya perkenalan singkat tentang Elsam, karena kalau saya sebutkan itu terlalu panjang, ini lembaga sudah cukup tua untuk ukuran LSM di Indonesia saya kira. Saya minta izin untuk membagi presentasi singkat saya, Mas Galang, jika diperkenankan. Oke. Sudah saya multiple, Mas.
Ya. Ya. Jadi ya, saya kira membicarakan tentang daerah otonomi baru di Papua itu kita tidak bisa melepaskan pada konteks yang paling penting ya tentang kepentingan orang asli Papua itu sendiri. Kenapa ini penting? Saya kira tadi Kak Kavin sudah menjelaskan panjang lebar bahwa memang kalau kita membicarakan tentang daerah otonomi baru, kita tidak bisa kemudian lepas dari sejarah panjang ya Papua dari mulai tahun 1963 ya sampai kemudian tadi yang Kak Kavin coba jelaskan dari masa di mana Papua ini bergejolak ya dalam catatan Pak Octavius Muti, saya kira itu menjadi titik balik dari gerakan di Papua karena pada saat itu kemudian negara seperti dikagetkan oleh publik internasional, saya kira dikagetkan oleh tuntutan orang-orang Papua yang memang menginginkan keadilan itu berhasil mereka rengkuh setelah sekian lama mereka ditundukkan dalam era kediktatoran Soeharto selama bertahun-tahun. Tetapi kemudian ketika artinya membicarakan daerah otonomi baru sebenarnya seperti dijelaskan oleh Kak Kavin tadi, ini bukan barang yang baru begitu. Kita sudah menyaksikan bahwa sebelumnya tahun 2000 akhir tahun 2000-an ya dibentuk Provinsi Papua Barat yang sudah dijelaskan Kak Kavin ternyata inkonstitusional begitu. Tetapi saya ingin menjelaskan satu hal tentang ketika apa yang perlu kita ingat, kita catat ketika kita membicarakan tentang daerah otonomi baru adalah pertama bahwa tadi pembentukan DOB ini bukan terjadi pertama kali di Papua, dia malah wacana itu sudah muncul pertama kali ketika masa-masa dialog tentang Papua itu dimulai pada tahun 1998. Yang kedua, pembentukan DOB ini dalam setiap fasenya itu pasti itu diwarnai oleh aksi demonstrasi besar di tanah Papua. Artinya apa? Pembentukan ini selalu mendapatkan penentangan dari orang-orang Papua di tanah Papua dan juga saya kira di luar tanah Papua ya. Yang paling penting kemudian yang mesti kita lihat adalah bahwa pemerintah itu selalu ya merespon aspirasi atau penolakan rakyat Papua atas DOB juga upaya apapun ya saya kira kalau kita mau melangkah lebih jauh dari ini ketika orang-orang Papua menyoal ketidakadilan di tanah mereka dengan aksi kekerasan atau tindakan politik manipulatif. Yang terakhir, yang paling penting sebenarnya daerah otonomi baru itu bukan solusi dari persoalan utama Papua. Ini saya tadi menemukan satu artikel menarik sebenarnya di tahun 99 ini kalau kita bilang daerah otonomi baru itu bukan hal yang wacana baru dan bukan baru pula ditolak oleh rakyat Papua, ini kita mesti melihat bahkan sejak tahun 1909 ya, seperti saya katakan tadi, wacana itu sudah muncul dan itu sebenarnya sudah hampir kalau kita melihat dari laporan yang dirilis oleh Human Rights Watch, saya kira Kak Kavin nanti bisa memberikan penjelasan soal ini, mengingat beliau juga salah satu saksi sejarah ya saya kira. Di tahun-tahun itu banyak sekali aksi-aksi demonstrasi terjadi di seantero Papua menolak rencana pemekaran wilayah yang waktu itu masih disebut Irian Jaya bagian barat begitu. Dan yang dari laporan ini kita tahu sebenarnya wacana daerah otonomi baru ini sejak awal dia juga tidak pernah diterima oleh orang-orang Papua karena
pada dasarnya dia bukan menjadi satu persoalan yang mendasar bagi orang-orang Papua, bahwa problem ketidakadilan, problem yang terejawanta dalam berbagai hal, gitu, persoalan ekonomi, persoalan pelanggaran HAM dan lain sebagainya. Malah di sini kita melihat ada satu tagline dari Irja Pos ini ya, mengatakan bahwa bukan pemekaran yang kutangisi tetapi integrasi ya. Masalah ini kita tahu menjadi satu hal yang kemudian diidentifikasi lebih lanjut oleh LIPI ya, ketika dia mendedah 4 akar persoalan di Papua. Jadi kalau kita lihat dari pemaparan LIPI ini, sebenarnya kita 4 hal ini tidak pernah bisa dipisahkan, saya kira ya. Kalau kita membicarakan kegagalan pembangunan di Papua, maka sebenarnya kegagalan pembangunan di Papua itu meski dikaitkan dengan bagaimana pembangunan itu barangkali secara fisik ada di Papua, tetapi yang paling penting adalah bagaimana pembangunan tersebut tidak secara tidak berhasil begitu ya mengangkat harkat dan martabat orang-orang Papua itu sendiri, alih-alih dia memarginalisasi dan mendiskriminasi orang-orang asli Papua terutama. Banyak program-program yang lebih penting lagi sebenarnya kalau kita melihat tentang kegagalan pembangunan di Papua, jika dia juga terkait dengan kekerasan negara dan pelanggaran HAM. Kita tahu dalam beberapa dekade terakhir misalnya Papua menjadi sasaran utama dari penetrasi modal gitu ya. Banyak sekali investasi masuk. Banyak laporan-laporan yang bisa kita rujuk di sana. Gecko Project misalnya pada tahun 2018 kemarin merilis laporan panjang tentang bagaimana pemerintah melegalkan proses perampasan lahan jutaan hektar ya milik orang-orang suku Marin di Boven untuk pembukaan pertanian monokultur misalnya. Tapi di atas semua itu seperti tadi tergambar di dalam tagline terbitan lama di Irja Pos, sebenarnya kasus persoalan-persoalan di Papua ini memiliki satu hal yang mendasar yang sayangnya memang tidak pernah coba didiskusikan dan dibuka oleh pemerintah Indonesia dari dulu sampai sekarang, saya kira, yakni sejarah dan status politik wilayah Papua. Hari ini kita melihat menghadapi pemerintahan yang memang dia secara terang-terangan sudah menutup ruang dialog ini. Pengakuan atas sejarah dan status politik wilayah Papua ini saya kira pada akhirnya menjadi satu bahasa ya yang belakangan juga kita tahu muncul dalam setiap penolakan-penolakan yang terjadi dalam baik itu otonomi khusus jilid 2 maupun wacana pembentukan daerah otonomi baru. Nah, barangkali kita bisa melihat beberapa contoh fakta empiris ya dari apa yang sudah dikemukakan LIPI dari 4 hal tersebut. Kalau kita membicarakan kegagalan pembangunan dan marginalisasi dan diskriminasi orang asli Papua pada tahun 2020 kemarin, saya dan Bli Ngurah Suryawan menjalani proses panjang dengan kawan-kawan muda di Papua untuk membuat satu bunga rampai yang kami kasih judul akhirnya berhala infrastruktur ini. Ada satu hal menarik saya kira dari tulisan-tulisan ini yang bisa kita jadikan satu contoh bagaimana sebenarnya kalau kita bicara tentang kegagalan pembangunan dan marginalisasi serta diskriminasi orang asli Papua itu terjadi tidak hanya di satu tempat ya. Jadi riset ini itu dilakukan di 4 wilayah. Kami memang sengaja membuat satu wilayah yang jauh dengan isu yang berbeda-beda di Jayapura, di Biak, kemudian di Jayapura, di Papua Barat, di Serui, dan kemudian di Wamena. Nah, apa yang kemudian kami temukan, ditemukan oleh kawan-kawan di dalam riset ini adalah bahwa
kegagalan pembangunan di Papua ini melampaui apa yang disebut Taniali ya dalam the will of improve sebagai teknikalisasi permasalahan. Jadi kalau kita mengikuti penjelasan Li tentang teknikalisasi permasalahan itu adalah bahwa kegagalan-kegagalan proyek-proyek pembangunan di dalam sorotannya di Asia Tenggara paling tidak di dunia ketiga lah ya. Dia waktu itu membuat riset di Sulawesi Tengah itu seringkali terjadi karena satu proses perencanaan yang betapapun dia secara rigid dan kuat, tapi seringkali dia tidak didasarkan pada kebutuhan yang kemudian kebutuhan orang-orang yang berada di wilayah di mana pembangunan itu akan dilakukan. Pada akhirnya tidak hanya memang pada akhirnya tidak hanya menyingkirkan orang-orang di wilayah lokasi pembangunan itu sendiri, tetapi juga membuat proses pembangunannya pada akhirnya menjadi gagal begitu. Tetapi apa yang kita lihat di Papua dalam konteks riset ini adalah bahwa sejak awal perencanaan pembangunannya itu terjadi seolah-olah dilakukan dengan sangat tidak terencana begitu. Satu contoh misalnya ada pembangunan bandara di Werur yang orang-orang di sana tidak tahu sebenarnya pembangunan bandara ini untuk apa begitu. Mereka diberikan janji-janji bahwa pembangunan bandara ini akan memberikan manfaat ekonomi, bahwa mereka akan menjadi tempat transit wisatawan dari Raja Ampat, tetapi pada satu titik mereka tahu kemudian bahwa pembangunan bandara ini yang sudah hampir selesai itu akan diserahkan kepada aparat keamanan begitu sebagai bandara militer. Lalu yang kedua, proyek-proyek pembangunan di Papua itu memiliki pola yang diskriminatif terhadap orang asli Papua. Saya bisa mengatakan begitu karena ada narasi-narasi yang saya kira sangat menghina sekali. Bagaimana dalam implementasinya itu, misalnya di dalam konteks pembangunan di tempat riset tersebut di Jayawijaya ya, bahwa dalam konteks pembangunan menara internet di sana Palaparing itu warga seperti dari awal dijanjikan banyak hal tentang kemudahan untuk melakukan transaksi ekonomi, mereka bisa bahkan narasi-narasi yang seperti mereka bisa kalau mau beli barang tinggal klik begitu di toko marketplace dan kemudian sampai di depan rumahnya. Narasi-narasi semacam ini yang kemudian saya kira sejak awal sudah menganggap bahwa orang-orang Papua ini ketika mereka pemerintah dan model-model pembangunan tersebut mengandaikan bahwa mereka ini bukan pihak yang bisa diajak duduk secara setara begitu. Yang paling penting kemudian adalah proyek-proyek pembangunan di Papua itu dalam banyak kasus ya yang kami temukan, setidaknya di buku ini mengkondisikan konflik internal di antara komunitas orang asli Papua itu sendiri. Bagaimana kemudian secara sadar saya kira proyek-proyek tersebut hadir hanya mengafirmasi kepentingan satu kelompok di dalam suku misalnya, sementara di situ banyak sekali aktor-aktor yang sebenarnya punya kepentingan di atas tanah ulayat, dan itu kemudian membuat situasi yang runyam di sana. Yang paling penting sebenarnya proyek-proyek pembangunan di Papua itu, kalau dari contoh kasus yang kami temukan, dia jauh dari keberhasilan dalam mengangkat harkat dan martabat orang Papua. Pada akhirnya malah yang terjadi di sana, mereka punya kontribusi pada proses pemiskinan. Dalam hal ini misalnya sejak awal memang proyek-proyek yang dilakukan itu tidak menyasar kepentingan ekonomi orang-orang asli Papua, atau dalam contoh yang lain dia secara semena-mena begitu menutup akses penguasaan lahan yang sebelumnya dimiliki orang-orang asli Papua, dan kemudian itu dipakai untuk subsistensi kehidupan mereka sehari-hari.
Data yang tersedia sangat banyak ya, tapi dalam amatan banyak orang kekerasan yang terjadi diduga ya pada 2018 gitu. Ada migrasi besar-besaran pengungsi di sana sampai hari ini. Kalau kita ngomong soal kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua itu tidak pernah menunjukkan kecenderungan yang menurun. Tadi Kakak Vin menjelaskan tentang bagaimana orang-orang Papua ini memang mempunyai satu ingatan yang terus-menerus berulang terkait dengan pelanggaran HAM, kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan, begitu. Nah, kita menyaksikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir itu tidak hanya terulang, tetapi terjadi dalam intensitas yang saya kira sangat tinggi ya. Lebih dari itu sebenarnya kalau kita merujuk pada komitmen awal pemerintah di era setidaknya Presiden Joko Widodo untuk menangani persoalan Papua secara serius, yang kita hadapi sekarang adalah dengan Papua hampir selalu pendekatan ini coraknya militeristik ya. Pukulan, kita tidak susah menemukan kasus-kasus semacam ini terjadi saya kira di banyak tempat di Papua. Saya sendiri misalnya dalam banyak kunjungan di Jayapura kadang-kadang mendengar banyak cerita yang juga sangat miris ya saya kira tentang apa yang terjadi di sana. Yang paling penting sebenarnya kalau kita ngomong soal ada satu hal yang cukup meresahkan menurut saya ketika pemerintah mencoba untuk membuat satu pelabelan terhadap organisasi Papua Merdeka ya, yang pada dasarnya yang sebenarnya juga memiliki implikasi di mana ada kekhawatiran kelompok-kelompok masyarakat sipil di Papua terutama bisa mendapatkan pelabelan yang serupa apabila tidak hati-hati. Kembang saya tahu di kalangan masyarakat sipil di Papua bahwa hal semacam ini akan membuat pada satu sisi pelanggaran HAM memang masih terus terjadi dengan komitmen pemerintah yang sampai sekarang juga tidak menunjukkan sinyal yang positif, dan kedua melemahnya kontrol dari masyarakat sipil karena bagaimanapun pelabelan-pelabelan itu akan membuat ruang-ruang kerja masyarakat sipil menjadi menyempit. Nah, lalu dengan segala penjelasan yang saya paparkan, penjelasannya tadi, apa yang bisa dilakukan oleh daerah otonomi baru? Saya kira kalau membicarakan tentang daerah otonomi baru, terus kalau kita membaca setidaknya naskah akademik ya yang sudah ada tentang 3 daerah otonomi baru yang siap dibahas secara serius oleh DPR dan disahkan ini, dia sebenarnya hanya mengatasi 2 permasalahan di Papua kalau kita merujuk apa yang sudah dicatat oleh LIPI pada tahun 2008. Yakni yang pertama kegagalan pembangunan dan yang kedua marginalisasi dan diskriminasi orang asli Papua. Karena kalau kita melihat 2 akar persoalan yang lain, yakni kekerasan dan pelanggaran HAM serta pengakuan status sejarah Papua itu sendiri, dia tidak masuk dalam kerangka ini. Saya kira mudah ya untuk mengatakan bahwa pembentukan daerah otonomi baru ini meragukan efektivitasnya ya, atau meragukan dampaknya bahwa dia akan menyelesaikan setidaknya 2 dari 4 akar permasalahan di Papua. Karena sebenarnya kalau kita melihat bagaimana proses penyusunannya, yang saya pikir banyak mengabaikan aspirasi yang sebenarnya lebih genuin di dalam masyarakat. Satu hal yang sedikit berbau sedikit anekdotal sebenarnya ya, yang mungkin bisa kita tarik ke dalam perbincangan lebih serius kalau kita melihat siapa yang sebenarnya mendukung dan siapa yang menolak. Sederhananya begini, kalau orang bilang sekarang kita bisa lihat dalam seluruh aksi demonstrasi besar di Papua itu
yang dihadiri oleh orang asli Papua. Pernahkah ada satu aksi pun yang dia secara eksplisit melakukan dukungan terhadap RUU Otsus dan rancangan Otsus Jilid 2 dan daerah rencana pemekaran wilayah Papua ini? Tidak ada satupun. Saya kira dari sana kita bisa melihat sejauh mana sebenarnya GOB ini mewakili aspirasi rakyat Papua, ya. Kalau kita bisa melacak lagi sejak awal, memang tidak ada itu kepentingan orang asli Papua di dalam rumusan, yang di dalam naskah akademik pun sebenarnya kalau kita baca dengan segala asesmen yang dilakukan oleh para pakar di sana, detil-detil yang muncul tentang bagaimana memastikan bahwa pembangunan daerah otonomi baru ini akan tidak memikirkan orang Papua juga tidak ada. Apalagi kalau ini ada satu satu hal yang mungkin sedikit menarik ya dari kalau kita ingin membandingkan bagaimana sebenarnya aspirasi orang Papua dengan, bolehlah mungkin kita sebut elit begitulah ya. Saya tadi sempat mendengar secara lebih serius apa yang sebenarnya dibicarakan di dalam rapat dengar pendapat gitu. Beberapa hal yang nampaknya muncul di dalam pembicaraan-pembicaraan di sana adalah lebih banyak tentang bagaimana sebenarnya pembentukan daerah otonomi baru ini akan punya korelasi pada pembentukan satu mungkin lapangan pekerjaan yang sebenarnya tidak ada kait hubungnya dengan nasib banyak orang di Papua. Seolah-olah apa yang dibicarakan bahwa ketika daerah otonomi baru itu ditempati oleh pejabat-pejabat yang mayoritas adalah orang Papua, kemudian dia serta-merta bisa membawa kemaslahatan bagi orang Papua. Padahal yang paling penting adalah sebenarnya yang ketika kita membicarakan tentang aspirasi rakyat Papua di dalam pembentukan daerah otonomi baru ini, orang Papua yang mana sebenarnya yang dibicarakan itu? Bagi saya sebagai orang yang luar ya, orang yang pihak yang selamanya tidak berhak mewakili pembicaraan tentang Papua itu, saya seringkali dibuat bingung dengan hal tersebut. Tapi itu pun saya kira sudah cukup untuk membuat satu posisi yang meragukan. Lalu barangkali yang di sini saya tidak sempat membuat slide ya, kalau kita membicarakan tentang apa tadi di dalam TOR ya, self determination, hak atas penentuan nasib sendiri, saya kira terlalu jauh ya mengkait hubungkan antara bagaimana pembentukan daerah otonomi baru ini dengan misalnya hak atas penentuan nasib sendiri. Maksud saya sejak awal memang saya kira pembentukan otonomi baru ini bisa dikatakan sebagai satu upaya sistematis ya, untuk kemudian kita semakin jauh melangkah dalam percakapan soal tersebut. Artinya bagaimana kita bisa membicarakan tentang hak atas penentuan nasib sendiri, misalnya ketika pemerintah masih tidak terlalu terbuka dengan terutama tentang aspek kesejarahan, tadi tidak mengakui soal apa yang sudah dilakukan di masa lalu, alih-alih malah mencoba melompat ke dalam dua permasalahan awal yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Mungkin itu dari saya, Mas Galang. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Aska. Wah, ini ya terima kasih Mas Aska atas pemaparannya tadi. Ini penting sekali sebetulnya bagi kita untuk juga melihat beberapa studi-studi itu ya, tadi menarik. Artinya ini penting ya, bagaimana seharusnya beberapa studi-studi misalnya, beberapa analisis misalnya tadi yang disampaikan oleh Mas Saska, penting juga barangkali untuk dijadikan semacam dasar pembentukan kebijakan yang seharusnya berkaitan dengan Papua gitu. Persoalan-persoalan yang tadi diambil atau disitir melalui LIPI tadi, persoalan dengan
pembangunan, ya, kemudian marginalisasi dan diskriminasi gitu. Terus kemudian berkaitan dengan isu kekerasan dan pelanggaran, serta sejarah dan status politik itu juga ternyata juga penting juga untuk di-highlight begitu dalam melihat persoalan ini sebetulnya. Yang sebetulnya kalau kita tadi mengutip apa yang disampaikan Mas Aska tadi melalui analisis beliau, dalam konteks kebijakan atau pembentukan RUU DOB tadi sebetulnya tidak cukup menyelesaikan persoalan-persoalan yang sudah ada sebelumnya begitu. Khususnya tadi tidak terakomodasinya aspek persoalan kekerasan kekerasan, kemudian pelanggaran HAM dan seterusnya yang sudah terjadi itu nggak terdampak begitu penyelesaian terkait dengan lahirnya RUU itu, dan seolah-olah GOB itu apakah betul-betul ya, sekarang itu makanya kadang-kadang kita bertanya kembali apakah DOB itu adalah solusi dari persoalan gitu yang ada terkait di Papua sekarang begitu. Ini kan menjadi penting untuk didiskusikan lagi. Nah, teman-teman semuanya, kami memberikan kesempatan bagi teman-teman semuanya untuk memberikan komentar, memberikan pendapat, memberikan pandangan begitu, atau mungkin bisa bertanya terkait dengan apa-apa saja tadi yang baru saja disampaikan oleh Kak Vin, baik itu Kak Vin ataupun Mas Aska begitu, terkait dengan diskusi kita pada malam hari ini. Boleh raise hand kalau ingin menyampaikan secara terbuka, atau mungkin juga boleh juga menyampaikan nanti di ruang melalui kolom chat. Nah, ini ada pertanyaan ini Kak Vin dan Mas Aska di kolom chat, saya bacakan ya. Ini dari Mbak Dinda ya. Oke. Jelang pemilu 2024, apa rencana masyarakat sipil di Papua, khususnya Kak Vin, Tiki dan kawan-kawan, untuk memastikan kandidat yang berlaga tidak lagi menjadikan Papua komoditas politik sesaat dan serius berkomitmen menuntaskan permasalahan di Papua dan aspirasi masyarakat Papua. Menurut Kak Vin dan Mas Aska, apa cara yang efektif untuk membawa pesan ini dengan melibatkan beragam pihak dan terutama orang asli Papua agar pembangunan relevan, responsif, dan inklusif di Papua dan HAM serta konteks dan suara orang asli Papua benar-benar dilindungi dan dihargai. Gitu. Oke, mungkin mau Kak Vin dulu barangkali. Unmute dulu Kak Vin. Oke. Dia agak sedikit berbeda ini. Dia punya, ya. Oke, terima kasih sekali untuk pertanyaan yang berkaitan dengan pemilu. Kebetulan saya di Tiki dan teman-teman jaringan, khususnya 7 tahun lalu dan saat ini, kita memang terlibat dengan proses bagaimana perempuan masuk dalam pemilihan umum. Ya, mungkin dia mau ke legislatif atau mungkin untuk jabatan di birokrasi dan sebagainya. Tiki memang fokus juga untuk semacam mempersiapkan perempuan masuk dalam ruang-ruang itu. Jadi kami biasanya membuat semacam pokok pikiran, dan itu kami bawakan dan diskusikan dengan kebetulan di Majelis Rakyat Papua
ada soal nanti dibicarakan dengan para pihak, katakanlah partai politik, KPU dan sebagainya, itu kita serahkan sepenuhnya, kita percayakan kepada kelompok kerja perempuan di Majelis Rakyat Papua untuk membicarakan itu. Dan saya pikir dari tiga kali pemilu yang lalu itu atas upaya-upaya teman-teman perempuan itu sejumlah perempuan ada di parlemen dan juga di birokrasi. Yang kita buat itu sebenarnya kita berjuang untuk memberikan pendidikan politik yang benar kepada para calon, katakanlah para calon legislatif atau di birokrat. Dan ada beberapa teman itu mereka sangat dan selalu bangun diskusi dengan kelompok perempuan, baik itu di komunitas-komunitas anak-anak muda, tapi juga di lingkungan terutama di gereja ya. Nah itu ada beberapa sekitar 5-6 orang begitu biasanya berhubungan dengan kami untuk mendengarkan dan juga diskusi dengan kelompok masyarakat. Jadi yang saya mau sampaikan di situ adalah bahwa kalau ruang itu diberikan secara baik ya, tidak ada pesan-pesan sponsor dalam memberikan ruang untuk rekrutmen politik, maka saya pikir sudah ada potensi-potensi seperti kami yang melakukan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat atau kepada orang Papua yang mau masuk di ruang-ruang itu, katakanlah legislatif itu yang pertama. Oh ya, ada juga di periode yang lalu 2019 itu saya ditunjuk juga sebagai salah satu tim seleksi untuk yang namanya kursi khusus di parlemen di DPR. Itu tadi saya singgung bahwa di otsus pertama karena ada kausul yang dia merubah Dewan Perwakilan Rakyat Papua, maka di situ ada 11 kursi yang sebenarnya harus diberikan kepada orang asli Papua dalam konteks otonomi khusus itu. Nah, kemudian di 2018 atau 2019 itu dia dari 11 orang itu dia tambah di Papua sini ditambah 3 kursi jadi 14 kursi, terus di Papua Barat itu 11 kursi. Nah, itu kaitannya dengan tadi undang-undang otsus yang pertama dan yang pertama. Yang kedua itu undang-undang otsus yang kedua dalam soal rekrutmen politik itu tadi disinggung bahwa dengan adanya daerah otonomi baru itu nanti di Papua nanti mohon dikoreksi juga di pasal 6A itu secara khusus dijelaskan tentang Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota. Nah ini sesuatu kondisi yang baru sekali dan di kalangan kami itu menimbulkan berbagai pertanyaan. Bagaimana menyiapkan infrastruktur untuk Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota di 29 kabupaten kota di Provinsi Papua dan di Papua Barat. Itu kira-kira bagaimana? Kita belum masuk bicara tentang anggarannya. Dan ini tadi disebutkan oleh Mas Aska itu, saya pikir ini termasuk kebijakan untuk semacam
mengkaburkan pikiran-pikiran orang Papua yang saya selalu menggunakan kata yang berbicara tentang hak hidup orang Papua. Jadi ini kebijakan-kebijakan yang saya pikir itu tidak perlu ada. Seperti daerah otonomi baru ini akan dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota. Dan jadi nanti di kabupaten kota itu ada dua apa ya? Jadi satu Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota itu berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus. Jadi itu pengangkatan, istilahnya pengangkatan. Kemudian yang melalui partai itu ya normal seperti tata cara pemilihan yang ada. Jadi itu kalau datanya Agus Sumule dia menghitung, itu ada sekitar 500-an begitu kursi yang akan diperebutkan di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan Kota. Nah, ini sesuatu yang saya pikir pasti di luar jangkauan pikirnya orang Papua yang pendidikan politiknya juga sedang dalam proses belajar ya gitu. Tapi juga ini satu kebijakan yang memang dia sangat berlatar belakang politik. Jadi itu saya tidak terlalu pesimis. Maksudnya saya pesimis dia akan disebut sebagai satu kebijakan untuk perubahan di Papua. Kemudian yang kedua tadi bagaimana kita secara efektif melibatkan beragam pihak, terutama orang Papua dalam pembangunan ini. Tadi saya dalam diskusi saya tadi bahwa yang pertama itu 3 kelompok yang merupakan keterwakilan orang asli Papua itu kalau tidak ada ruang yang cukup untuk mereka berbicara, maka saya meragukan apapun itu kebijakan pembangunan yang akan rencanakan dalam daerah otonomi baru itu bisa berjalan maksimal. Kebijakan untuk daerah otonomi baru ini juga sebenarnya terkait dengan mungkin teman-teman tahu itu Badan Percepatan Pembangunan Papua yang diketuai oleh Wakil Presiden. Sampai hari ini kita cuma dengar di media massa atau di media elektronik bahwa itu sudah ditetapkan, itu kantornya ada di Jayapura Kota, dan personilnya itu sampai hari ini kita tidak tahu siapa yang kerja. Kita cuma tahu itu nama Wakil Presiden, tetapi yang lain-lain kita tidak tahu, dan juga kita tidak tahu kira-kira apa yang prioritas program mereka nanti di Badan Percepatan ini. Jadi saya pikir yang saya mau sampaikan itu adalah bahwa orang Papua hidup dalam sejarah yang panjang, dan orang Papua juga mengalami memorial pasinis yang cukup panjang. Jadi itu membentuk cara berpikir yang kebanyakan mungkin dipahami oleh orang luar bahwa itu cara berpikir yang tertutup, yang lokal dan sebagainya. Tapi sebenarnya dia dalam situasi itu dia intinya begini, apapun yang akan orang Papua itu sampaikan untuk kebaikan orang Papua akan dianggap tidak benar, atau akan dianggap negara, atau akan dianggap sebagai ini ada apa-apanya di belakang
pemikiran ini begitu. Jadi ya orang sampai diam-diam ini orang Papua ini diam-diam, tapi apa namanya itu istilahnya itu seperti bara yang bara yang selalu kalau dikasih asap begitu atau dikipas-kipas pasti baranya keluar apinya begitu. Itu kondisi-kondisi yang ini. Saya pikir itu respon saya sedikit tentang tadi ada pertanyaan seperti begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Vin. Mungkin Mas Aska. Ya Mas, sebelum saya menjawab pertanyaan yang diajukan ke saya, mungkin saya mau kasih sedikit gambarannya. Agak susah memang buat kita sebagai orang yang bukan orang Papua begitu untuk paham betapa susahnya menjadi orang Papua ya. Bahkan itu di tanah Papua begitu. Saya beberapa kali saya dengar cerita yang agak miris sebenarnya dari adik-adik begitu, toh mahasiswa ketika kami jalan-jalan begitu. Ada wilayah yang paling terkenal di Jayapura itu kan AB Pura itu, pertigaan AB Pura ini. AB Pura ini orang bilang jalur Gaza begitu. Dia banyak hal buruk terjadi di situ, toh di situ sering ada demo begitu. Saya secara sering melihat ada demo-demo yang dia sangat damai, tidak pernah dibubarkan aparat keamanan. Tapi kalau kita perhatikan mendekat saja, itu biasanya demo-demo ini bukan tentang Papua. Atau bukan demo lah, penggalangan dana. Penggalangan dana saja, kalau itu tentang penggalangan dana orang Papua untuk saudara-saudara kita di luar Papua, itu akan berakhir dengan damai gitu. Tapi kata kawan-kawan di Papua itu kalau kita misalnya kalau kita melakukan penggalangan dana dan itu untuk saudara-saudara kita Papua sendiri yang diduga, itu akan kita bisa berurusan dengan aparat keamanan. Jadi kira-kira itu konteks yang paling mudah ya dari penjelasan Mama Kak Vin tadi. Betapa susahnya menjadi orang Papua bahkan ketika itu hidup di tanah Papua itu sendiri. Itu kalau dari penjelasan Kakak Vin tadi saya kira jelas ya. Kalau kita misalnya buat saya sebagai orang luar ya yang tidak hidup di Papua begitu. Kalau kita bicara tentang bagaimana cara efektif yang bisa kita pakai untuk membawa pesan supaya suara orang-orang Papua ini benar-benar dilindungi dan dihargai, ini sebenarnya kita mungkin perlu membicarakan tentang pihak-pihak yang berada justru di luar Papua. Karena sebagian besar dari permasalahan Papua itu saya kira ada di luar Papua, di Jakarta. Saya sepakat sekali dengan Rostafsel ya, ketika dia membicarakan Papua itu sebagai wilayah yang khusus. Kalau kita sekarang ngomong tentang Indonesia sebagai negara yang demokratis begitu, maka kita pasti meletakkan Papua ini sebagai wilayah yang subnasional. Demokrasi itu tidak ada di Papua sesungguhnya. Kalau kita membicarakan tentang kebebasan dalam konteks Indonesia secara umum, maka kebebasan itu ada di Indonesia kecuali di Papua begitu. Artinya sebenarnya kalau kita mau membawa pesan perubahan untuk orang-orang Papua, saya masih meyakini bahwa ini bukan yang mesti kita dorong adalah bagaimana Jakarta supaya tidak terlalu mendikte Papua itu sendiri. Karena barangkali kita bisa melihat proses-proses partisipasi politik yang bagus di Papua ya. Satu contoh misalnya apa yang sekarang dilakukan oleh kawan-kawan di Sorong bekerja sama dengan kelompok masyarakat sipil yang luas tentu saja di Papua dan di luar Papua berhasil menghentikan tetapi proses semacam itu kita sudah belajar bahwa bisa jadi proses semacam keberhasilan kecil semacam itu pada satu malam saja bisa diluluhlantakkan dengan model pendekatan yang sangat tersentralistik begitu. Orang-orang Papua saya kira seperti tidak diberi pilihan untuk bisa hidup damai ketika misalnya tiba-tiba mereka kawan-kawan ini tahu wilayah-wilayah di Papua ini bisa menjadi satu zona perang yang bahkan tidak secara legal tidak diakui oleh pemerintah sebagai zona perang begitu. Artinya hukum humaniter tidak bisa diterapkan di sana sementara
militer secara serius bekerja atas nama itu apa namanya nasionalisme dan lain sebagainya. Satu hal yang mungkin perlu digarisbawahi kalau kita mau meletakkan suara orang asli Papua ini secara setara ya dalam konteks percakapan politik, kita mesti mendorong pemerintah untuk tidak selalu kritik orang Papua ini sebagai satu kritik yang merongrong kedaulatan negara atau atas nama nasionalisme Papua dan lain sebagainya. Bahwa benar itu ada dalam bahasa orang-orang Papua, tetapi dia mesti diletakkan pada tadi saya sepakat dengan Kak Kavin, memoria passionis orang-orang Papua yang suka tidak suka memang terkait hubungan dengan hal tersebut. Tanpa itu saya kira agak susah ya kita membuat satu perubahan yang mendasar dalam konteks Papua. Itu saya kira Mas Galang dari saya. Ya, terima kasih Mas Aska. Betul apa ya? Mungkin juga penting juga ya melihat perspektif. Tadi mesti apa? Ya memang dalam konteks politik atau sistem politik itu kan kadang-kadang itu kita melihatnya ya serba hitam putih begitu ya. Tapi penting juga untuk melihat bagaimana sebetulnya membentuk sistem politik yang sebetulnya yang mengakomodatif begitu ya. Karena kadang-kadang ini kan kita juga pengennya ya yang clear gitu. Padahal kan juga kita mungkin barangkali proses kita saja masih terus berjalan sampai detik ini ya barangkali begitu. Tadi juga penting sih saya kira untuk kita bersama ya melihat tadi bagaimana sebetulnya kita mungkin juga saya setuju sekali itu Kak Vin barangkali memperkaya cerita-cerita gitu, cerita-cerita untuk lebih banyak didiseminasi supaya mungkin lebih banyak lagi orang yang kita bisa lebih tahu begitu. Saya kira itu juga penting sekali gitu. Tadi ada pertanyaan juga mungkin tadi Mas Rikel ya raise hand kalau tidak salah. Mas Rikel, betul ya Mas Rikel? Iya Mas. Oh silahkan Mas. Ya terima kasih kepada moderator telah mengizinkan saya untuk bertanya. Untuk Kak Kavin, pernah saya membaca jurnal Papua dan mungkin saya juga akan bertanya kepada Mas Aska dari ya itulah. Jadi Elsam, ya. Menurut saya banyak perubahan yang mau dirubah pemerintah itu kepada di Papua. Contohnya salah satu upaya pemerintah dulu itu ingin melakukan pemekaran. Nah, saya ingin bertanya daripada Kak Kavin dan Mas Aska dari Elsam, itu bagaimana tanggapan untuk Kak Kavin? Itu bagaimana dari Kak Kavin sendiri yang asli dari Papua menanggapi hal-hal yang notabene pemerintah bilang adalah pemekaran dan segala macam, padahal bahwasanya pemekaran itu adalah sebuah upaya politik dari mereka untuk meraup keuntungan segar dari faktor sosial dan ekonomi. Kemudian daripada Mas Aska dari Elsam, itu bagaimana daripada Elsam untuk menanamkan nilai-nilai kepada masyarakat Papua itu agar berani bersuara, karena menurut saya cara membuat sebuah negara mati itu mudah. Matikan saja pendapat daripada warga-warga yang tertindas. Mungkin itu saja menurut saya. Iya, saya dulu. Lanjut aja, Kavin. Mungkin mau bisa menanggapi duluan. Oh ya, ini ya. Terima kasih. Tidak dengar ini ya. Ya, terima kasih ya. Iya,
Untuk Mas Rigel, ya tadi dari awal itu saya singkat bahwa saya sudah buat itu semacam situasi yang pernah dialami oleh orang Papua dalam saya sebut itu cerita berseri. Jadi ada seri 1, seri 2, dan seri 3. Ada sejumlah catatan-catatan di sana, tapi mungkin berkaitan dengan diskusi malam ini tentang daerah otonomi baru itu. Saya pikir kalau kita lihat tujuan dari otonomi khusus dan termasuk daerah otonomi baru ini kan kata yang selalu digunakan oleh pemerintah itu adalah mendekatkan pelayanan publik pemerintah kepada masyarakat, dan itu dampaknya adalah kesejahteraan. Itu kira-kira sederhananya seperti begitu. Kalau saya mau jujur katakan dalam diskusi-diskusi dengan anak-anak muda bahwa jadi mereka itu bilang begini, itu kebijakan apapun dari pusat itu hanya untuk membunuh orang Papua. Membunuh dalam arti kalau ada orang Papua yang bicara keras-keras, itu dilemahkan. Kalau ada orang Papua yang sedikit bertindak melawan, itu dilumpuhkan. Dan situasi itu terjadi memang. Ada faktanya demikian. Tadi Mas Aska juga ada singgung itu. Jadi saya itu juga berasal dari keluarga yang korban sebenarnya. Orang tua saya itu pada tahun-tahun 50-an itu kan ada keluarga, ada saudara dari bapak yang juga masuk dalam organisasi Papua Merdeka. Jadi memang keluarga itu dulu kan kalau ada orang masuk di organisasi itu pasti keluarganya semua mendapat cap merah lah begitu. Jadi memang kita juga terganggu sampai dengan sekolah kita terganggu pada waktu itu. Tahun 1971 itu baru KTP Indonesia diberlakukan di Papua, dan itu terbatas pada orang-orang yang tinggal di daerah-daerah yang dekat dengan dulu namanya kantor kecamatan. Dari situ saya punya pengalaman sendiri ya. Saya punya pengalaman sendiri tentang perjalanan perjuangan dari orang tua. Ya, saya melihat bahwa sebenarnya kalau dulu orang tua berjuang dengan cara yang sederhana, terus ke sini itu anak-anak muda berjuang dengan cara yang katakanlah intelektualnya dipakai gitu. Ya, ini beda. Nah, tetapi karena itu dilihat atau pemerintah pusat, sehingga yang terjadi saat ini seperti tadi saya bilang, ada diskusi-diskusi yang agak keras, ada suara-suara yang keras dan sebagainya, itu pasti dilumpuhkan. Oh ini separatis, oh ini orang melawan pemerintah Indonesia. Tapi kalau misalnya satu organisasi, katakanlah Barisan Merah Putih bikin diskusi, nah itu biasa-biasa saja begitu. Ya, jadi kelompok yang anti itu memang tidak dikasih ruang. Padahal kalau pemerintah pusat itu mau belajar secara baik dari pengalaman itu, tadi saya bilang apa itu orang tua, maka sebenarnya ruang itu yang harus dibuka sehingga orang itu dengan kan kalau korban itu perlu ada pemulihan pemulihan baru dia bisa melangkah untuk membangun dirinya.
Tetapi kalau itu tidak, maka ya dia hidup begitu. Dan itu kebanyakan kita dapati. Mungkin Aska itu tahu persis di Papua antara orang Papua dengan Papua sendiri. Kita tidak sudah tidak katakanlah mau bilang tidak berdaya atau apa, tapi kita juga ragu ketika kita bicara yang keras-keras dan sebagainya. Nanti orang Papua satu ini pergi lapor kita gitu. Jadi situasi itu membangun situasi yang tidak pas begitu. Jadi pemekaran ini sebenarnya kalau orang Papua, yang asli orang Papua ini, termasuk saya, itu kita tahu bahwa itu kebijakan pusat, kebijakan pemerintah Indonesia untuk mereduksi atau tetapi orang Papua tidak boleh punya ruang gerak untuk berbicara tentang hak hidupnya. Itu kira-kira Mas Rijal. Ya, terima kasih Kak Vin. Mungkin langsung Mas Aska. Ya, ini pertanyaan untuk saya sebenarnya pertanyaan yang berbahaya. Saya ragu kalau tadi apa yang bisa kita lakukan untuk memupuk atau mengajari kawan-kawan di Papua untuk berjuang. Yang terjadi sebenarnya sebaliknya ya. Sejauh yang saya alami ya, sejak pertama kali saya datang ke Papua, saya yang belajar banyak dari kawan-kawan Papua ini tentang bagaimana kita mesti memperjuangkan hak gitu. Karena saya sering guyon ketika ada di forum begitu yang isinya mayoritas kawan-kawan Papua, saya sering guyon bahwa saya ini adalah representasi dari semua hal yang mungkin paling tidak disukai oleh orang-orang Papua. Pertama, saya Muslim. Kedua, saya Jawa. Kan begitu. Ketiga, saya tinggal di Jakarta. Jadi membayangkan bagaimana diri saya bisa ditindas sedemikian hebat begitu, itu barangkali jauh dari apa yang ada di kepala saya. Apapun penderitaan yang pernah saya alami itu tepat ketika saya bertemu pertama kali dengan kawan-kawan di Papua itu seperti tidak ada artinya begitu. Bahwa betul apa yang dikatakan oleh Cak Calvin tadi, memoria pasionis itu membawa satu trauma mendalam kepada orang-orang Papua. Saya mungkin bisa kasih satu contoh. 1 minggu yang lalu saya berada dalam satu forum dengan salah satu kakak ya pengungsi dari Maibrat ya di Papua Barat. Sampai pada satu cerita itu tentang bagaimana orang-orang di Makassar ya, kawan-kawan kita di Makassar itu berjuang memperjuangkan haknya ya yang dirampas, dan waktu itu mereka berhadapan-hadapan dengan aparat keamanan begitu. Si kakak ini bilang bahwa saya lihat begitu itu saya kagum dengan mereka begitu. Saya ini Aska begitu. Begitu lihat saja seragam begitu, lihat suara-suara tentara begitu, saya ini takutnya setengah mati. Begitu. Tapi saya tahu persis itu hanya ada di mulut ya. Karena pada akhirnya orang-orang seperti kakak ini tidak ada pilihan. Dia bisa bilang takut, bisa bilang apa, tetapi yang kita tahu dia terus berjuang tentang itu. Tapi saya juga saya kira ya dalam pengalaman saya sejauh ini, saya juga tidak menampik bahwa dalam banyak kasus memang apa yang terjadi kepada saudara-saudara kita di Papua itu membawa dampak yang sangat destruktif ya kepada mereka. Kita sekarang menyaksikan banyak kakak-kakak ya, kawan-kawan kita yang hebat pejuang-pejuang Papua, salah satunya Kakak Afin di sini, tetapi juga tidak menutup bahwa itu penderitaan yang berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama itu memang melemahkan sekali banyak orang-orang Papua. Tetapi yang saya mau katakan adalah ketika kita menemukan akan selalu ada generasi-generasi Papua di mana mereka akan berjuang memperjuangkan hak itu sendiri. Karena pada dasarnya saya kira satu respon yang alamiah ya dari manusia siapapun itu, ketika dia diinjak dia pasti akan melawan dengan apapun itu caranya. Yang mungkin perlu kita garis bawahi sebagai kita ya, barangkali orang luar seperti saya ini yang
bukan Papua dan tidak punya hak sama sekali untuk membicarakan secara lebih jauh apa yang sebenarnya diinginkan oleh orang-orang Papua di tanah mereka sendiri, ya kita mencoba saja membantu atau bekerja ya untuk apa yang kira-kira bisa kita kerjakan. Kalau tidak bisa secara langsung membantu perjuangan kawan-kawan di Papua, di tanah Papua, ya mungkin kita bisa membantu itu secara lewat isu bahwa kita paham, paling tidak kita mulai belajar bahwa sebagian besar persoalan di Papua ini juga terjadi berasal dari luar Papua itu sendiri. Dari situ barangkali ya kan soal bagaimana kita mengajari kawan-kawan Papua dalam berjuang ya, tetapi bagaimana kita bersolidaritas, saya kira lebih tepatnya kepada saudara-saudara kita di Papua. Seperti Mas Galang tadi bilang bahwa di Solo, bahkan di Solo pun ada kawan-kawan Papua yang sedang kuliah di sana berjuang tentang isu Papua. Saya kira kita bisa mulai dari sana ya, sebagai orang luar. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Mas Galang. Baik, terima kasih Mas Aska. Mas Galang, Iya. Galang mau tambah sedikit dari Iya. Mas Aska ya. Eh, Yang terakhir. Kak, ya boleh Kak Vin, karena ini sekalian sudah sangat larut Kak Vin. Iya. Yang terakhir saya minta ke teman-teman, kalau misalnya ruang ini kita bisa buka terus menerus, karena saya juga kami minggu lalu dengan Komnas HAM RI dengan Ibu Sandra Muniaga, nah itu kita minta juga ruang-ruang yang memberikan kekuatan atau penguatan kepada generasi muda sekarang itu perlu dibangun dan dibuka terus dengan mengupdate kita informasi-informasi terbaru tentang kebijakan-kebijakan pusat dan sebagainya. Dan harus ada orang seperti Mas Galang, Mbak Adinda, dan Mas Aska. Kita perlu untuk dalam proses-proses penguatan itu untuk memperkuat kita. Itu yang saya mau tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Kak Vin. Mungkin Mas Aska mungkin closing statement ada yang ingin ditambahkan, tapi singkat saja ya Mas ya, mengingat sudah larut juga. Ya kalau saya sebagai orang luar ya yang datang ke Papua untuk pertama tujuan saya datang ke Papua itu atas nama lembaga yang juga jauh dari Papua dan dia di Jakarta begitu. Pertama penting buat kita menyadari bahwa ketika kita membicarakan tentang Papua apapun itu ya daerah kebijakan yang tidak berpihak kepada orang Papua saya kira akan selalu ada ya. Sekarang ada daerah otonomi baru dan apapun bentuknya, apakah itu di level perundang-undangan atau yang lebih spesifik dari itu, kita mesti melihat itu dalam kacamata orang Papua, tidak bisa tidak. Betul bahwa kalau kita bilang sekarang secara demografi, tanah Papua itu tidak hanya dihuni oleh orang asli Papua, tetapi yang perlu kita tahu adalah kalau kita bicara tentang keadilan, tentang proses bagaimana pembangunan itu berhasil mengangkat harkat dan martabat begitu ya. Yang paling dirugikan, yang paling disingkat adalah tanah orang asli Papua sendiri, tanah rakyat Papua, dan kita pasti mesti mendudukan itu ya tanpa kita berada pada kacamata bagaimana OAP itu melihat kesejahteraan, keadilan dengan mempertimbangkan semua aspek kesejarahan dan lain sebagainya. Saya kira kita akan selalu gagal melihat bagaimana program-program yang dilakukan oleh pemerintah terkait Papua ini sesungguhnya ditujukan untuk siapa. Saya kira itu dari saya, Mas Gala. Baik, saya kira itu terima kasih sekali saya ucapkan kepada Kak Vin, kepada Mas Aska. Memang saya coba simpulkan ya, tapi barangkali mungkin kesimpulan ini juga tidak bisa menggambarkan dengan baik apa yang tadi disampaikan oleh poin-poin penting ya yang disampaikan oleh Kak Vin, kemudian paparan-paparan yang saya kira malam ini tuh kita sangat bagus sekali gitu, reflektif sekali persoalan dalam mengupas persoalan ini, dan saya kira ini penting sekali untuk kita
diseminasikan, untuk kita sebarkan terus ya, bagaimana sebetulnya gagasan-gagasan yang poin-poin penting tadi Kak Vin, saya betul-betul mendapatkan sebuah highlight yang sangat besar ya begitu. Jadi memang baik itu mungkin sekarang kita tadi berangkatnya dari DOB ya sebetulnya. Tapi sebetulnya baik itu DOB atau kebijakan-kebijakan apapun saya kira terkait dengan Papua, tentu kita harus melihat kembali cara atau mungkin perlu melihat bagaimana paradigma yang tepat begitu, dengan cara menundukkan kepada paradigma masyarakat OAP begitu. Tentu hal ini penting supaya kita itu bisa membuat satu, atau ya barangkali negara lah itu harus mau menundukkan diri atau berbicara, berkomunikasi terkait dengan persoalan-persoalan ini gitu. Seri-seri atau cerita-cerita tadi yang disampaikan oleh Kak Vin terkait sebetulnya memang dulu dialog berjalan, kemudian pelanggaran terjadi, evaluasi, terus kemudian tadi disampaikan oleh Mas Aska berkaitan dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan akar-akar persoalan tadi ya, misalnya kegagalan pembangunan, marginalisasi, kemudian pelanggaran HAM, dan sampai status politik atau sejarah dan status politik tadi juga. Ini adalah satu hal yang ternyata memang ini adalah rentetan panjang yang perlu ditelaah lebih dalam lagi untuk kita semua barangkali. Mas Aska sering bilang tadi atau menggarisbawahi, barangkali yang tahu betul tentang masyarakat Papua adalah masyarakat Papua, makanya kita harus orang asli Papua begitu. Terus kemudian Mas Aska juga sering sekali tadi menggarisbawahi tentang bagaimana orang luar kita itu ibaratnya yang tidak cukup representatif untuk berbicara sebetulnya. Maka juga jangan, sebetulnya kalau kita melihat dengan kacamata itu, negara juga seharusnya melihat dengan cara yang tepat pula dalam konteks ini saya kira. Dan mungkin sekali lagi kalau kita menarik tentang DOB ya atau RUU ini juga sebetulnya kenapa masih belum tepat juga tuh terhadap untuk memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang berkepanjangan selama ini begitu. Saya kira itu teman-teman semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Vin yang sudah bergabung dan menyempatkan waktu kepada Mas Aska untuk diskusi yang sangat reflektif sekali, sangat edukatif sekali buat kita semua, buat teman-teman untuk melihat lebih jauh terkait dengan isu pada malam hari ini. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah bergabung, dan jangan lupa untuk terus mengikuti acara-acara di Suara Kebebasan atau mengikuti cerita. Nanti kita akan terbitkan diskusi kita ini pada cerita di portal Suara Kebebasan. Kita mungkin foto dulu sebelum kita akhiri diskusi kita pada malam hari ini. Atau Mbak Dida mungkin ada closing statement ada anggapan? Terima kasih banyak untuk Kak Vin, Mas Aska. Kita belajar banyak sekali dari Kak Vin dan Mas Aska, terutama soal positionality. Isu Papua ini isu kita bersama, tapi memang kita harus memahami kayak Mas Aska bilang, kita bukan orang Papua, kita mungkin membacanya dari sejarah atau dari berita-berita yang mungkin juga tidak komprehensif, yang belum menceritakan sisi lain di Papua dan seperti apa. Yang kami senang dalam hal ini adalah Kak Vin juga mendorong pendidikan politik khususnya perempuan dan mengakui bahwa ada sejarah yang perlu diperhatikan dan permasalahan yang harusnya diselesaikan gitu sebelum ada kebijakan-kebijakan pusat yang baru masuk lagi, yang lagi-lagi sayangnya tidak partisipatif dan tidak inklusif. Dan catatan tadi dari Mas Aska juga yang menarik adalah ya artinya memanusiakan orang Papua, mengetahui bahwa pembangunan itu harus mengetahui konteks. Sehingga ini menjadi sangat penting bagi kita semua untuk melihat beragam konflik termasuk dalam hal soal Papua, DOB, Otsus, Babak 2 dan sebagainya ini sebagai pembelajaran ketika kita melihat konteks kebebasan sipil, HAM maupun kebijakan publik. Dan senang sekali, terima kasih untuk berbagi informasinya. Dan saya sepakat seperti yang Kak Vin bilang, mari kita buka ruang
berdiskusi ini bersama-sama, karena lagi-lagi kami ini ada di Jakarta, mungkin di Jawa, tapi jangan sampai mengotak-kotakan Jawa dan non-Jawa. Kita tahu identitas pasti sesuai dengan konteks, tapi izinkan kami juga untuk saling belajar dan ikut bersama-sama memahami isu ini, dan siapa tahu kita juga bisa berkontribusi untuk pembangunan yang lebih relevan, responsif, dan inklusif. Mungkin kita foto bareng ya, Galang. Terima kasih banyak lagi juga teman-teman yang bertahan hingga jam segini. Thank you, Galang. Lanjut. Kita foto bersama. Oke, kita foto dulu teman-teman semuanya sebelum kita closing acara. Oke, saya hitung sampai 3 ya. Teman-teman yang mungkin bersedia untuk on cam silahkan. Atau misalnya nggak apa-apa. Oke ya, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Thank you teman-teman semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Kak Vin. Terima kasih atas waktunya untuk berbagi, untuk sharing dengan kita semuanya di malam hari ini. Terima kasih Mas Aska. Senang banget bisa berbagi semuanya, sharing kita tentang isu ini. Saya kira itu saja. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Kak Vin, sehat. Mas Aska sehat. Sampai jumpa di forum selanjutnya. Terima kasih banyak. Kalau ke Jayapura saya. Aduh, iya nih, salam-salam lah ke Kak Vin kalau ke Jakarta, Mas Aska. Kalau ke Menteng, mampir. Ya. Mari sehat-sehat. Ya. Semangat. Semangat.